mereka lakukan juga. Mereka harus laporkan juga ke pemberi izin lah terutamanya. Nah, dalam hal ini mungkin kewenangan saat ini untuk kementerian. Nah, dari evaluasi kami, saya langsung aja ini kan. Ada beberapa memang dari kewajiban pemegang izin dalam hal ini Pak Menko. Kewajiban seperti ini yang kita evaluasi selama ini yang boleh dikatakan kita dari data yang kita punya. Ya. Banyak coretannya sini ada tidak adanya, yang kebanyakan yang tidak adanya. Nah, ini memang jadi pertimbangan kita juga bahwa saya bilang tadi Pak ini memang selama ini tidak ada kegiatannya. Nah, dan kemudian saya sepanjang jalan itu ada diskusi juga dengan diskusi pertama kita memang untuk saat ini Pak yang memang perlu Pameng Lepto itu memang kalau untuk melakukan kegiatan saat ini belum ada laporannya belum bisa gitu. Itu kesimpulannya. Mungkin saya tidak berpanjang banyak penyampaian karena ya tadi kedudukan saya juga sebatas. Yang utamanya juga sampai sekarang ini kita evaluasi itu untuk yang utamanya dalam satu kegiatan pertambangan itu dia harus menyampaikan rencana anggaran biayanya itu, rencana kerjanya bagaimana. Nah itu selama ini kita evaluasi di dalam dokumen juga kawan-kawan kemarin melakukan evaluasi secara administrasinya itu belum nyampe dengan kita. Jadi belum saya menyatakan apa tidak membuat itu kan, tapi belum ada penyampaian, belum ada dengan data kita. Itu. Yang keduanya juga harus kegiatan pertambangan itu harus yang ada bertanggung jawab di lapangannya. Dalam hal ini biasanya itu kepala teknik tambang harus ditunjuk. Nah termasuk Pameng Lepto ini juga di data kita juga belum ditemukan siapa dia yang ditunjuk, siapa yang bertanggung jawab di lapangan itu yang belum kita temukan. Nah terkait nanti yang hal-hal lainnya mungkin dari lingkungannya, mungkin lingkungannya itu kita tidak ada dimunculkan di sini. Mungkin dari Pak yang dari arahannya. Mungkin sementara itu Pak, bayangan kira-kira yang selama ini kita evaluasi dulu yang ada katakannya di DSN. Nanti mungkin lebih lengkap secara teknisnya tentang pertambangannya. Kebetulan kita ada direktur tambang, kewenangan juga ke mereka ini. Mungkin nanti langsung dipenjelasan dulu dari masukan dari Pak Nazirin ini. Demikian Ibu. Sementara saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Inspektur Tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang kami hormati Bapak Sultan untuk Natal para pendiri dari Kabupaten Siloam dan Bapak sekalian, saya juga hadir. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri, saya Nazirin. Saya adalah Inspektur Tambang Kementerian ESDM. Kami terkantor di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu. Itu ada Inspektur Tambang. Kami berada di bawah Direktur Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Lalu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa lingkup pengawasan kami adalah pengawasan teknis dan lingkungan. Karena ini terkait juga masalahnya dengan perizinan, pelaporan terkait perizinan, kewajiban lain itu sebagian memang ada di kita, tapi sebagian juga ada di direktorat yang lain. Nah, saya akan coba menceritakan sedikit apa yang kami ketahui terkait Pameng Lepto ini, bahwa Pameng Lepto ini memang secara perizinan itu sudah ada dan masih aktif dari SK Bupati Seluma tahun 2010,
20 tahun. Dengan luas 168 hektar, komoditasnya pasir besi berada di desa Pasar Seluma. Terkait perizinan dari sektor SDM, kami ini ya clear lah kita. Jadi ada izinnya, bukan? Itu terkait perizinan. Nah, seperti kata Pak Didi tadi, dari terbitnya izin sampai sekarang atau beberapa saat kemarin sebelum terjadi kegiatan masyarakat itu kami memahami Pameng Webster ini tidak aktif secara kegiatan penambangannya. Kita pernah melakukan pengawasan di tahun 2019, itu memang tidak ditemukan aktivitas pada waktu itu. Kalau tidak salah 2018 atau 2019 itu tidak menemukan aktivitas. Kesininya juga baru kemarin ketika ada kegiatan masyarakat itu kami berpikir karena ini sudah habis SK-nya, ternyata begitu dan dokumen karena memang masih 20 tahun. Itu kemudian terkait kewajibannya itu memang ada banyak, tapi itu adalah kewajiban teknis terkait dengan kegiatan penambangan. Ada kewajiban-kewajiban itu yang memang bisa terlaksana kalau memang mereka berkegiatan di sana. Seperti misalnya menggunakan jasa pihak ketiga itu tentunya tidak bisa berjalan kalau memang mereka tidak melakukan kegiatan. Nah, cuma memang yang sangat krusial kalau menurut hemat kami saat ini dari sekian banyak kewajiban itu, kalau mereka akan berkegiatan saat ini ya dikatakan tadi juga yang pertama itu harus ada LKAB. LKAB ini terkait nanti pemasaran. Jadi ketika mereka tidak ada LKAB, sistem dari kita itu sudah menolak untuk pemasaran. Jadi langsung berfungsi, kita tidak bisa melakukan pengapalan. Kemudian kepala teknik tambang. Kepala teknik tambang itu adalah penanggung jawab teknis di lapangan. Yang bertanggung jawab kalau terjadi misalnya terjadi kecelakaan, terjadi kerusakan lingkungan, itu tanggung jawab kepala teknik tambang. Nah, dalam aturan kita memang kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan sebelum ada kepala teknik tambang. Paling minimal kepala teknik tambang itu ditunjuk oleh direktur sebagai pelaksana tugas. Nanti akan diajukan oleh mereka ke direktur teknik lingkungan dan lembah untuk disahkan. Minimal dua hal itu. Kemudian ada kewajiban yang lain yaitu reklamasi. Rencana reklamasi itu 5 tahunan. Itu pun juga kita akan lihat juga aktivitas kegiatan di lapangan. Jadi artinya reklamasi rencana penutupan tambang juga sebetulnya sesuatu yang masih bisa kita kaji kebutuhannya atau sifat pendesakannya di dalam kondisi lapangan gitu. Nah, di mana nanti mereka wajib untuk menyelesaikan jaminan reklamasi dan jaminan tambang. Nah, itu barangkali menurut hemat kami dari Permen 7 tahun 2020 turunan dari undang-undang terbaru yang baru. Jadi barangkali secara teknis ini memang ada PR, tapi secara legalitas Pameng ini legalitas sah menurut undang-undang perundangan. Mungkin itu Pak, untuk sementara ini yang saya kami sampaikan. Jadi Pak, dari rekor tambang dari 3 item yang tadi belum ada yang dibuatnya ya? Sampai saat ini saya secara pribadi belum mendapatkan laporan realnya. Ya, saya sedang mengakses ini beberapa informasi ke dasar juga belum ada. Karena LKAB, kalau untuk LKAB itu kami saat ini sedang melakukan evaluasi LKAB. Cuma Pameng waktu itu belum ada masuk di data kita. Ya berarti 3 item ini RKAB,
kepala teknis tambangnya serta rencana reklamasinya semuanya belum ada yang dipersiapkan oleh Bank Menyetor. Itu yang kesimpulannya. Iya. Ya, tapi secara legalitas mereka bisa aktif ada di sini. Oke, apa kita harapkan dari Dr. Subadunya? Apa nggak ada? LH belum? Ya, kita LH dulu ya. Ya, akan bisa nih. Apa? Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Sekda, Ibu Nisa, maupun ketua tim dari Pemprov, Bapak dan Ibu, masyarakat yang saya hormati. Terkait dengan perizinan lingkungan hidup PT Pamingwesto Abadi, dapat kami sampaikan pertama, PT Pamingwesto telah memiliki izin KSPL pada tahun 2010 yang pada saat itu aturannya dikeluarkan oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Seiring dengan berubahnya peraturan, terbitnya undang-undang hingga turunan PP-nya tahun nomor 22 tahun 2021 dinyatakan bahwa perubahan persetujuan lingkungan dilakukan bila tidak dilaksanakannya rencana usaha atau kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya surat keputusan pelayanan lingkungan hidup dan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan hidup. Dalam hal ini sejak dikeluarnya PA dan PL. Mengingat Pamingwesto ini sudah termasuk kategori ini yang sudah 3 tahun sudah disebutkan tidak melakukan kegiatan, maka berdasarkan PP 22 perlu dilakukan perubahan persetujuan lingkungan yang berdasarkan ketentuan terbaru. Kewenangannya ini berada di Kementerian LHK. Di samping itu, bahwa berdasarkan sesuai dengan PP 22 tahun 2021 juga, bahwa rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini meliputi jenis rencana usaha atau kegiatan yang lokasi usaha atau kegiatannya dilakukan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Dalam hal ini PT Pamingwesto terdapat tumpang tindih ya dengan CA seluas 4,8 hektar. Karena itu kemudian tidak menggunakan izin usaha UPL lagi, tetapi wajib menggunakan AMDAL. Terkait dengan ini, kewenangannya berada di Kementerian LHK. Karena itu kemudian jika Pamingwesto ingin berkegiatan kembali harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan IBLH-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari perikanan, nah, perikanan dulu baru ke SDA. Dari perikanan. Terima kasih untuk Mas Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara-saudara pemerintah Kabupaten Sleman yang saya hormati, Bapak-bapak ibu-ibu tim dari Pemprov maupun Kabupaten Sleman yang saya hormati. Terima kasih kami telah diundang hadir di sini untuk kira-kira membicarakan langkah-langkah atau opsi-opsi terkait dengan regulasi kita saat ini sesuai dengan putusan Bupati Sleman pada tahun 2010. Memang secara legitimasi PT Pamingwesto Api Abadi ini legal dan masih dinyatakan berlaku. Tapi karena adanya konflik sosial di tingkat masyarakat paling bawah, ya pemerintah dalam hal ini harus hadir untuk ikut serta menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang bersinergi dengan pemerintah provinsi.
Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sedikit saja yang dapat kami sampaikan. Untuk sementara menindaklanjuti rapat bersama kami di tingkat provinsi yang bertempat di SDM Provinsi sendiri, bahwa PT Pamenglepto Bakti Abadi yang bertempat di Pasar Laut Suma, Bali itu tepatnya, itu tidak terakomodir di dalam Perda Provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2019 tentang RZPPK, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Ya, berdasarkan Permen KP 33 2002 tentang wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut, itu cukup jelas di pasal 5-nya diatur. Kami sendiri belum tahu, Pak Inspektur Tambang, PT Pamenglepto ini di mana lokasinya menambang, di darat atau di laut? Kalau dia di darat, kami tidak mengakomodir, tidak bisa dikatakan, kecuali dia menambang dari titik nol, bibir pantai 12 mil ke laut dengan kedalaman 10 meter, baru DKP hadir. Nah, kalau ini kita sendiri semua kali belum pernah melakukan survei ke TKP, kan, di mana sih sebenarnya, dan katanya belum beroperasi. Sedangkan IUP izin Bupati pada tahun 2010 nomor 47 ini menyatakan bahwa izin usaha pertambangan IUP eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan IUP operasi produksi. Sampai saat ini belum produksi. Kita sendiri pun belum melakukan survei dari TKP. Di mana sih sebenarnya PT Pamenglepto Bakti Abadi ini nambang? Di darat atau di laut? Nah, kalau di darat, kami tidak mengakomodir. Di Perda Provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2019 tentang RZPPK. Untuk teknisnya itu ada di Permen KP 33 tahun 2002 di pasal 5. Saya kira demikian, Bu Ketua Tim Pak Sekda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang dari perikanan ya, ini terkait dengan adanya tumpang dengan cadangan tadi, saya minta dari DKSDA menyambung keterangan dari DLHK lagi. Silakan Bapak dari DKSDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Suma, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD baik dari Provinsi Bengkulu maupun dari Kabupaten Suma, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bang Sekda hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin Pak, kami dari DKSDA, sekiranya Pak Kepala Daerah yang hadir karena beliau yang masuk tim yang dibentuk oleh Pak Gub. Namun adalah satu lain hal, Pak Kepala Daerah meminta saya untuk mewakili beliau. Sebenarnya kalau saya sudah sering Pak rapat di sini dengan pihak Sulma Internal yang sudah kami sampaikan juga terkait faktanya di lapangan bahwa berdasarkan identifikasi tim dari seksi 2 DKSDA Sulma, ada 4,8 hektar dari IUP PT Pamenglepto itu yang seluas 168, ada 4,8 hektar yang masuk ke dalam cagar alam Pasar Sulma. Kemudian kami bersama Pak Kadis LH juga sudah berkoordinasi dengan BPKH 20 Kabupaten Lampung meminta fatwa dan kejelasan terkait itu, karena kami khawatir kami ada satu lain hal kelemahan terkait alat dan kemampuan personil, karena yang punya alat yang lebih akurat itu dan memang kewenangan mereka adalah BPK 20 Palembang. Melalui surat Kepala BPK 20 Bandar Lampung, Kepala BPK 20 Bandar Lampung tanggal 25 November 2021, di sana dijelaskan dan juga dilampiri peta memang benar ada 4,8 hektar IUP PT Pamenglepto yang masuk ke dalam cagar alam Pasar Sulma. IUP terbit tahun 2010
Kemudian Jaga Alam Masyarakat Seluma itu ditetapkan tahun 2011. Namun itu bukan berarti lebih dulu IUP, karena yang dipakai dasar untuk penetapan kawasan itu adalah berita acara kata batas. Jadi mengacu pada berita acara kata batas tahun 96, kemudian muncullah SK penetapan oleh Menteri Kehutanan waktu itu. Jadi sebenarnya kalau dipakai itu adalah berita acara kata batas tahun 96. Jadi kalau ditanya misalnya aduan mana, ya seharusnya walaupun penetapannya itu tahun 2011, tapi yang dipakai adalah berita acara kata batas, karena ada diktum di penetapan itu mengacu pada berita acara kata batas Jaga Alam Masyarakat Seluma dan seterusnya seperti itu. Jadi ada 4,8 hektar Pak. Memang dari disampaikan oleh SDM dan Inspektur Tambang belum ada kegiatan operasional. Jadi kami dalam posisi ketika tidak ada kegiatan penambangan oleh PT Paminegto yang masuk ke dalam kawasan Jaga Alam, maka kami tidak bisa melakukan tindakan apa. Tapi kalau misalnya sudah melakukan penambangan di dalam Jaga Alam, itu nanti bisa berimplikasi hukum karena melakukan penambangan di dalam kawasan Jaga Alam. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BKSDA dari BKSDA bahwa memang ada 4,8 hektar ya Pak yang termasuk dalam Jaga Alam Pasar Seluma. Sampai saat ini belum ada aktivitas apa-apa di lokasi yang dikatakan sebagai Jaga Alam tadi. Selanjutnya mungkin dari Kepala Biro Hukum ada yang disampaikan. Langsung aja ya, silakan Pak Sekda. Saya ini udah kenal Pak Sekda satu Bunda Kota. Mungkin ini dari kita sampaikan dulu tadi kan yang apa yang mau disampaikan dari BK Provinsi. Ketika kita menjadi solusinya kesamaan kita dengan keterangan yang disampaikan nanti dari beberapa kabupaten supaya nanti kita bisa merujuk kesimpulannya ini. Karena rapor kita harus ada kesimpulan. Kalau nanti kita